Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Filagina dengan NIM 12011180309 dari kelas TI 4206. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembahasan dari soal UAS. Nomor 4 soalnya yaitu sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode pengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil, dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Nah, uji Kruskal-Wallis itu atau biasa disebut uji Kruskal-Wallis One-Way ANOVA by rank. Kenapa? Karena uji Kruskal-Wallis itu sebenarnya alternatif dari uji One-Way ANOVA, di mana uji Kruskal-Wallis itu menguji kesamaan mediannya dari 2 atau lebih kelompok. Nah, kan di sini ada 3 kelompok nih ya, metode 1, metode 2, metode 3. Nah, lalu selanjutnya kita dapat mengetahui hipotesis dari soal ini. Hipotesisnya yaitu sebagai berikut. Untuk hipotesis 0 yaitu median 1 sama dengan median 2 sama dengan median 3, di mana median dari kelompok 1 akan sama dengan median pada metode 2 dan akan sama pada median metode 3. Dan untuk H1-nya yaitu minimal terdapat satu tanda sama dengan tidak berlaku pada H0, di mana jika median 1 sama dengan median 2, maka itu tidak berlaku. Lalu kita dapat berlanjut ke step nomor 3, di mana step nomor 3 merupakan statistika uji. Sebelum melakukan statistika uji, kita harus mengetahui rankingan dari metode ini. Berikut merupakan hasil dari rankingan yang telah saya hitung sebelumnya. Di mana hasil rankingan ini tuh merupakan rankingan dari keseluruhan metode. Jadi bukan per masing-masing metode, tapi secara keseluruhan diurutkan dari ranking ke-1 sampai ranking ke-20, di mana ranking ke-1-nya itu merupakan nilai terkecil dan ranking ke-20 merupakan nilai terbesar. Setelah melakukan perankingan, karena pada data tersebut tidak ada ties atau tidak ada nilai yang sama, maka statistika ujinya kita menggunakan rumus H, karena akan berbeda jika terdapat ties atau terdapat data yang sama. Statistika ujinya itu jika terdapat ties kita akan menggunakan HC, dan itu tuh perlu dikoreksi pakai faktor korelasi. Nah, rumus H-nya itu sendiri tuh apa? Rumus H-nya itu adalah H sama dengan 12 per N besar dikali N besar ditambah 1, lalu dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari RI kuadrat per NI dikurang 3 dikali N plus 1. Nah, di mana N-nya itu merupakan total dari data yang ada, kan ada 20 data, makanya N besar terdapat 20. Lalu K-nya itu merupakan jumlah metodenya, ada berapa? Di sini ada 3 metode. RI itu merupakan jumlah perankingan dari masing-masing metode, seperti yang terlihat pada tabel perankingan ini. RI untuk metode 1 adalah 36, RI untuk metode 2 adalah 128, dan RI untuk metode 3 adalah 46. Nah, lalu N kecil ini merupakan
jumlah sampel dari masing-masing metode, di mana untuk metode 1 terdapat 6 sampel, untuk metode 2 terdapat 8 sampel, dan untuk metode 3 terdapat 6 sampel. Setelah kita tahu rumusnya, maka kita dapat melakukan perhitungan. Berikut merupakan hasil hitung yang telah saya lakukan. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa N-nya itu adalah 20, lalu RI-nya itu adalah 36 dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah sampel untuk metode 1 ada 6, lalu ditambah dengan jumlah ranking di metode 2 adalah 128 dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah sampelnya pada metode 2 ada 8, ditambah dengan jumlah ranking pada metode 3 yaitu 46 dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah sampel pada metode 3 yaitu ada 6. Lalu dikurang dengan 3 yang dikalikan dengan 20 ditambah 1. Dapat kita lihat hasilnya adalah 72,962. Berlanjut ke step 4 yaitu daerah kritis dan kriteria uji. Nah, sebelum kita menentukan daerah kritis, kita tuh perlu mengetahui dulu ukuran sampel dari setiap sampelnya itu berapa, karena akan mempengaruhi dari daerah kritisnya itu sendiri. Karena jika ukuran sampel dari tiap sampelnya itu lebih dari 5, maka yang digunakan adalah tabel chi-square. Namun jika ukuran sampel dari tiap sampelnya itu kurang dari atau sama dengan 5, maka kita menggunakan tabel Kruskal-Wallis. Untuk kasus ini, ukuran sampel dari tiap sampelnya itu kan ada lebih dari 5 ya. Untuk metode 1 dia ada 6, untuk metode 2 dia ada 8, dan untuk metode 3 dia ada 6. Makanya kita di sini menggunakan tabel chi-square. Nah, sebelum kita menggunakan tabel chi-square, kita juga dapat mengetahui bahwa taraf signifikannya itu adalah 0,05, dan untuk V-nya atau derajat bebasnya itu adalah K-1, di mana K-nya tadi kan ada 3 ya. Jadi 3 dikurang 1. Nah, jadi 3 kurang 1 itu kan ada 2. Setelah itu, kita dapat berlanjut untuk melihat tabel chi-square. Di sini dapat kita ketahui alfanya itu adalah 0,05 dan V-nya itu adalah 2, maka kita dapat lihat bahwa nilai dari X-nya itu adalah 5,991. Setelah mengetahui daerah kritisnya, kita dapat menentukan kriteria ujinya. Kriteria ujinya yaitu yang pertama, tolak H0 jika H-nya lebih besar dari 5,991, atau tidak tolak H0 jika H-nya itu kurang dari sama dengan 5,991. Nah, kita dapat mengetahui kan, kalau misalkan berarti grafiknya itu daerah kritisnya itu daerah sini kan, daerah penolakannya tuh yang sini. Ini batasnya 5,991. Lalu, setelah kita tahu daerah kritis dan kriteria ujinya, kita dapat membuat kesimpulannya pada step nomor 5. Kesimpulannya itu adalah sebagai berikut. Ternyata H-nya itu kan setelah dihitung tadi 72,962, di mana H-nya tersebut lebih besar dari 5,991. Maka dari itu H0 ditolak. Kesimpulannya, pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa median skor ujian terstandarisasi untuk setiap metode mengajar adalah berbeda. Sekian pembahasan dari soal nomor 4.